Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmawati, NIM saya A1S17001 dengan judul skripsi pengurangan stres ibu menyusui melalui penerapan teknik desensitisasi sistematis dalam konseling individual di Kelurahan Kebun Handil. Dengan dosen pembimbing skripsi yakni Bapak Dr. Andes Akmal Subj MPD dan juga Bapak Rulian Diaksa SPD MPD. Untuk itu video ini merupakan video konseling siklus 1. Selamat siang Bu. Boleh dilepas masker. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi aktivitas yang dilakukan apa aja? Pagi masak dulu di Gimana keadaan adiknya? sehat, alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya ada berapa Bu? Udah 3 bulan, hampir 3 bulan setengah. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rosma. Jadi di sini tujuan saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Ibu sudah berkesempatan dan bersedia hadir di sini untuk melakukan konseling. Sebelumnya Ibu udah pernah melakukan konseling atau belum? Belum. Saya jelaskan dulu ya Bu. Konseling itu sendiri merupakan pertemuan antara dua individu di mana saya sebagai konselor dan Ibu sebagai konselingnya. Di sini nanti kita akan bersama-sama memecahkan masalah Ibu, namun tetap tujuan terakhir atau pementasan kata nanti Ibu sendiri yang menentukan. Tujuan dari konseling ini sendiri tentunya untuk pementasan masalah yang dialami oleh Ibu supaya nanti ke depannya Ibu bisa mengatasi masalah-masalah yang Ibu alami. Dan juga di sini saya ingin menerapkan teknik desensitisasi sistematis di mana merupakan teknik konseling untuk penanganan mengenai stres penyusuan yang nantinya bisa Ibu gunakan ke depannya nanti ya Bu. Oke Bu, kemarin kita juga sudah melakukan wawancara ya Bu, dan saya juga sudah membuat list daftar permasalahan yang kita wawancara kemarin, dan di sana terdapat beberapa permasalahan yang Ibu alami pada periode menyusui ini. Nah, di sini saya meminta Ibu untuk menyusun daftar permasalahan ini dari yang paling ringan sampai ke yang berat, atau dari yang paling berat terlebih dahulu baru ke yang ringan. Yang beratnya yang mana? Boleh, iya, boleh kasih aja tanda 1. Ibu baca-baca dulu juga. Oke, terima kasih Bu. Di sini Ibu membuat list daftarnya. Permasalahan yang paling berat itu Ibu takut akan kanker payudara. Ya. Yang kedua itu Ibu takut kucing payudaranya macet. Selanjutnya Ibu juga takut payudara bengkak. Ibu juga memiliki ketidaksabaran, stres memiliki ketidaksabaran, mudah marah atau emosi. Sama yang paling rendah itu adalah sakit kepala karena kurang tidur pada periode menyusui ini ya Bu. Baiklah Bu, kita akan memulai konselingnya dan kita akan memulai nantinya. Di sini saya meminta Ibu untuk memejamkan mata terlebih dahulu dan fokus ya Bu terhadap sugesti-sugesti yang saya berikan. Ibu memejamkan mata, kemudian Ibu menaruh tangan Ibu di paha ya. Majukan ya. Oke, relax. Ibu sudah nyaman duduknya Bu? Jadi sudah nyaman. Tenang pikirannya. Bayangkan saja kita berdua saja di sini dengan keadaan yang tenang dan relax sampai benar-benar relax. Oke, Ibu bayangkan dulu kalau keadaannya benar-benar relax dan tenang serta nyaman, tidak ada kebisikan-kebisikan yang lainnya, tidak mendengar suara-suara yang lainnya, hanya mendengar suara dari sugesti saya. Paham ya Bu? Tangan kanan Ibu yang berada di paha Ibu itu
rasanya sangat panas. Panas, kemudian dia semakin panas. Semakin panas, seperti ibu memegang bara api yang menyala. Maka keadaannya akan semakin panas. Semakin panas, bahkan tambah panas ke dalam tangan kanan ibu. Kemudian tangan kiri ibu, itu rasanya sebaliknya, yakni rasanya sangat dingin, seperti berada di dalam freezer es, atau seperti dengan memegang batu es. Ibu genggam erat, jadi keadaan tangan ibu semakin dingin. Untuk tangan yang kiri, semakin dingin, bertambah dingin. Balik lagi ke yang panas tadi. Tangan ibu terasa sangat panas ketika memegang bara api yang menyala, atau tidak sengaja menyentuh benda yang sangat panas. Oke, silakan Bu, buka matanya. Oke, apa yang Ibu rasakan? Belum ada rasanya. Berarti kita mengulangnya lagi sampai Ibu benar-benar merasa kalau misalnya tangan kanan Ibu panas dan tangan kiri Ibu dingin. Oke, kita akan mulai lagi. Berarti Ibu kurang fokus. Sekarang saya minta Ibu untuk fokus. Nggak apa-apa Bu, bersandar aja nggak apa-apa. Oke, sudah siap? Sekarang pejamkan matanya, sandarkan badannya ke kursi, letakkan tangannya di atas paha. Tangan kanan Ibu terasa sangat panas karena dia menyentuh bara api yang sangat panas. Tingkat kepanasannya semakin meningkat, sehingga Ibu merasakan kepanasan pada tangan Ibu ini benar-benar pada tahap yang sangat panas. Tidak sengaja menyentuh benda-benda yang sangat panas. Seperti misalnya Ibu sedang memasak kue, mungkin terkena oven. Lagi memegang bara api, seperti memegang bara api, tangan Ibu akan terasa sangat panas. Berbeda dengan tangan kiri Ibu, dia akan merasa sangat dingin. Karena Ibu memegang batu es yang sangat banyak. Tingkat kedinginannya semakin meningkat, sehingga Ibu merasakan sangat dingin. Sangat dingin, sampai benar-benar dingin. Atau enggak, bayangkan Ibu sedang berada di luar. Sambil memegang batu es, dia terasa sangat dingin, dan sangat dingin. Memasukkan tangan Ibu ke freezer es dengan waktu yang lama, atau dalam jangka waktu yang lama, maka Ibu merasa tangan Ibu sangat dingin. Oke, anggukan kepala kalau misalnya tangan kiri Ibu ini terasa sangat dingin. Kemudian anggukan kepala juga kalau misalnya tangan kanan Ibu ini terasa sangat panas. Tangan Ibu yang berada di sebelah kiri, yang Ibu masukkan ke dalam freezer es tadi, itu rasanya sangat dingin. Bahkan tingkat kedinginannya itu semakin meningkat. Apakah sudah terasa dingin, Bu? Apakah tangan kiri Ibu sudah terasa dingin? Belum. Fokus ya, fokus. Tangan kiri Ibu merasakan kedinginan yang sangat dingin.
cuaca yang sangat dingin, sehingga tangan kiri ibu merasakan kedinginan yang sangat dingin, seperti menggigil. Apakah tangan kiri ibu sudah merasa dingin, Bu? Belum? Oke, kita coba lagi. Tenang, relax, santai, jangan memikirkan hal-hal lain, fokus pada sugesti saya saja. Tangan kiri ibu akan terasa sangat dingin ketika dimasukkan ke dalam freezer es. Tahu? Memegang batu es yang sangat banyak di dalam sebuah ember atau baskom. Ibu memegang batu es yang sangat banyak, maka tangan ibu akan terasa sangat dingin. Sangat dingin, tingkat kedinginannya semakin meningkat. Karena di dalam batu es atau box es itu, ibu memasukkan tangan ibu ke dalamnya. Maka ibu merasakan tangan ibu dingin. Apakah sudah merasa dingin, Bu? Apakah sudah merasa dingin? Oke, silakan buka matanya. Oke, kita akan mengulangnya lagi. Sekarang Ibu Rosma minta benar-benar fokus, tidak usah memikirkan hal lainnya, anggap saja tidak punya beban, tidak punya masalah apapun, fokus pada konseling kita saja, Ibu. Kita akan mencobanya lagi. Oke, sekarang silakan relax, ya, terus lagi, pejamkan mata Ibu. Oke, tangannya sudah benar. Sekarang kita akan memulainya lagi. Tangan kanan Ibu yang Ibu letakkan di atas paha Ibu, itu rasanya sangat panas. Sangat panas. Sama halnya ketika Ibu sedang memegang bara api. Bara api yang menjadi, kemudian Ibu pegang, Ibu genggam erat, maka keadaannya akan sangat panas. Kemudian sebaliknya, tangan kiri Ibu itu terasa sangat dingin karena Ibu memegang es batu. Tahu? Ibu meletakkan tangan Ibu ke dalam ember atau baskom yang berisi banyak sekali batu es, sehingga tangan kiri Ibu akan terasa sangat dingin. Tingkat kedinginannya ini semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, dan semakin meningkat. Kemudian balik lagi ke tangan kanan Ibu. Tangan kanan Ibu masih terasa sangat panas karena Ibu memegang bara api yang sangat panas. Atau ketika memasak kue, Ibu tidak sengaja memegang oven, atau dengan sengaja menempelkan tangan Ibu ke oven, maka hal itu akan berakibat tangan Ibu terasa panas atau bisa jadi melepuh. Oke. Apakah tangan kiri Ibu sudah merasa dingin, Bu? Oke. Dan tangan kanannya sudah terasa panas? Kalau misalnya iya, silakan Ibu angkat kepala. Apakah tangan kanan Ibu sudah terasa panas? Oke, bagus sekali, Bu. Silakan buka mata Ibu. Oke. Tadi tangan kanannya sudah terasa panas ya, Bu. Kemudian tangan kirinya sudah terasa dingin. Oke, bagus sekali. Berarti Ibu sudah bisa mengikuti tahap relaksasinya pada tahapan ini dengan baik. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Dalam hidup Ibu, kira-kira apa hal atau sesuatu yang membuat Ibu merasa sangat bahagia dan sangat senang gitu, menyukai sesuatu atau enggak yang menurut Ibu pengalaman yang sangat bahagia? Seperti apa? Bisa Ibu ceritakan ke saya? Pengalaman
pengalaman dalam hidup ibu yang sangat bahagia? Apakah ketika ibu menikah, memiliki seorang anak, atau mungkin ibu menyukai sesuatu, misalnya berlibur atau belajar refreshing, belanja, seperti itu. Bisa dijelaskan? pengalaman tahun yang buat semua. Ya gimana ya, nggak percaya kalau kita udah punya anak, dan waktu sama-sama tahu rencana itu masih kembali. Oke, berarti pengalaman dalam diri ibu yang sangat ibu banggakan itu adalah ketika mempunyai seorang anak, bisa diurut bercanda, sehingga mungkin kepenatan-kepenatan yang ada pada diri ibu itu akan bahagia ibu kalau misalnya udah melihat anak gitu. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya kita akan memulai tahapan ini ibu. Di sini tadi permasalahan yang ibu alami, kita akan mencoba melakukan desensitisasi dengan permasalahan yang paling ringan terlebih dahulu, yakni ibu itu takut akan sakit kepala karena kurang tidur atau banyak menjaga anak. Karena pada periode menyusui ini juga waktu untuk tidur itu berkurang ibu. Bisa ibu ceritakan biasanya tidurnya nyampe jam berapa? Kalau malam sih paling 10 udah tidur, cuman nanti bangun sekitar jam berapa, setengah 1. Karena kalau dia rewel kita kan nggak bisa tidur, nyusuin. Jadi waktu untuk tidur itu agak kurang ya bu? Pada saat malam. Oke, kita akan menggunakannya kalau sakit kepala karena kurang tidur. Oke, di sini karena ibu sudah mengikuti tahap desensitisasi sistematisnya dengan baik tadi, saya kembali untuk meminta ibu memejamkan mata nanti ya. Nanti kalau misalnya ibu tidak bisa mengatasi atau permasalahan yang ibu alami ini masih terpikir di benak ibu ketika melakukan desensitisasi nanti, ibu bisa mengangkat tangan ibu, menggerakkan mulut ibu, atau enggak menggerakkan hidung ibu. Itu sugesti yang ibu berikan kepada saya kalau misalnya ibu tidak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pada saat melakukan relaksasi nanti. Ibu sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jangan terganggu. Santai aja kita, karena ini tekniknya merupakan teknik relaksasi, jadi emang santai gitu. Oke, silakan bersandar lagi, kemudian pejamkan mata, letakkan tangan ibu di atas paha. Kita akan memulai teknik desensitisasi. Oke, silakan bersandar, kemudian letakkan tangannya ke paha, kakinya jangan disilang. Ya, bagus sekali. Oke, fokus ya bu. Sini permasalahan yang ibu alami, kita akan melakukan desensitisasi pada permasalahan yang pertama. Ini pada periode menyusui ini mengalami gejala stres dengan sakit kepala karena kurang tidur. Sakit kepala karena kurang tidur dalam periode menyusui atau pada masa menyusui ini sering kali terjadi pada ibu menyusui karena waktu yang sangat kurang atau tidak, ketika anak di waktu-waktu tertentu bangun dan ingin menyusu, maka secara tidak langsung seorang ibu harus memberikan ASI kepada anaknya, dan hal ini membuat waktu tidur dari seorang ibu menyusu ini terganggu. Kemudian kurangnya waktu tidur ini juga menyebabkan ibu mengalami sakit kepala. Karena tidur juga merupakan kebutuhan. Kemudian pada saat periode menyusui ini, kebutuhan tidur yang dialami oleh seorang ibu menyusui itu berkurang, karena separuhnya atau sebagian waktunya itu diluangkan untuk menyusui anaknya ketika anak membutuhkan. Maksudnya adalah bukan hanya jam-jam tertentu, namun ketika jam-jam tidak terduga, seperti yang ibu jelaskan tadi. Misalnya kebangun saat tengah malam, anak merengek untuk menyusu.
Nah, keadaan kurang tidur ini membuat kepala ibu sakit. Kepala sakit, kemudian kepala ibu terasa sakit. Semakin terasa sakit, dan semakin terasa sakit. Tetapi ibu merasa sangat bahagia ketika ibu mempunyai seorang anak, menjadi seorang ibu, menyusui anak, bercanda dengan anak, melihat wajahnya, sehingga ibu mampu mengendalikan sakit kepala ibu. Sehingga ibu mampu mengendalikan sakit kepala ibu, karena ibu merasa sangat bahagia memiliki seorang anak. Jadi itu adalah tugas ibu, dan ibu tidak akan menyesal kalau misalnya jam tidur ibu berkurang. Namun tiba-tiba sakit kepala ibu datang lagi. Ketika ibu sedang melakukan penyusuan mungkin, ketika ibu sedang bersantai, atau ketika ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang banyak, kepala ibu akan terasa sakit, sangat sakit, bahkan bertambah sakit. Sakitnya sangat-sangat sakit, sampai benar-benar ibu tidak bisa mengontrol diri ibu, karena keadaan kepala ibu itu sangat sakit. Hal ini efek dari kurangnya waktu untuk istirahat, kurangnya jam tidur ibu karena melakukan penyusuan pada anak tadi. Kepala ibu akan terasa sakit, sangat sakit, bahkan sakitnya akan semakin meningkat. Sakitnya akan semakin meningkat, dan semakin meningkat. Tapi ibu bisa mengatasinya, karena ibu merasa sangat bahagia menjadi seorang ibu. Ibu merasa bahagia menjadi seorang ibu. Ibu merasa bahagia karena bisa menyusui. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi sakit kepala ibu, dan juga akan memberikan sugesti kepada ibu. Kalau misalnya sewaktu-waktu sakit kepala yang ibu alami, ibu tidak boleh menyalahkan diri ibu sendiri, atau tidak boleh menyalahkan keadaan, bahkan tidak boleh menyalahkan anak ibu karena telah mengganggu waktu tidurnya, karena ibu merasa sangat bahagia ketika memiliki seorang anak. Maka apapun itu akan ibu lakukan. Melakukan penyusuan yang tidak tentu pada jam-jam malam membuat jam tidur ibu berkurang, dapat ibu manajemen dengan merasa sangat bahagia ketika memiliki seorang anak yang lucu, yang bisa ibu lihat setiap hari, dan ketika ia menyusui, maka ibu akan terasa sangat senang, sehingga sakit kepala ibu ini tidak akan terasa, atau bahkan sedikit menghilang, karena ibu merasa sangat bahagia, karena ibu tidak mensugesti diri ibu akan mengalami sakit kepala ketika kurang tidur atau ketika istirahat ibu kurang. Oke, silakan buka mata ibu. Tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas lagi. Oke bu, bisa ibu ceritakan apa yang ibu rasakan? Lebih tenang. Oke, lebih tenang. Bagus sekali ya bu. Berarti secara tidak langsung nih, ibu sudah bisa mengontrol diri ibu, sudah bisa memberikan sugesti pada diri ibu. Soalnya ibu tadi tidak menggerakkan tangan atau tidak menggerakkan sugesti lainnya, berarti ibu secara tidak langsung sebenarnya ibu mampu untuk mengatasi sakit kepala yang tiba-tiba datang kepada ibu ketika ibu kurang tidur, atau enggak ketika ibu
merasa sangat lelah, sangat capek dengan semua hal dan kepadatan ibu, ibu bisa melakukan desensitisasi atau relaksasi sendiri. Ibu membayangkan hal-hal yang membuat ibu merasa bahagia. Oke, berarti kita sudah berhasil melakukan tahap desensitisasi pada tahap pertama dan pada masalah yang pertama ya Bu, yang paling rendah yang ibu alami. Selanjutnya kita akan memulainya lagi dengan permasalahan selanjutnya yang ibu alami juga, yang ibu lihat di sini. Ya, ini pada periode menyusui ini ibu mengalami mudah marah atau emosi. Bisa diceritakan mudah marah atau emosinya yang seperti apa? Ini kalau misalkan kalau malam-malam baru mau tidur, dianya belum mau tidur, itu mau marah cuman ya gimana gitu. Tapi balik lagi nengok mukanya gitu ya Bu. Sekarang silakan tarik nafas dulu. Oke, silakan bersandar lagi, santai aja. Kemudian seperti tadi ya, kalau misalnya ibu merasa tidak bisa mengatasinya atau kepikiran tiba-tiba sakit kepalanya datang, atau ketika tiba-tiba emosinya itu datang, boleh ibu angkat tangan ibu atau ibu gerakan mulut ibu, gerakan hidung ibu, isyarat itu nanti akan saya stopkan relaksasinya. Oke, silakan bersandar, kemudian pejamkan matanya, letakkan tangannya di atas paha. Oke, sini permasalahan selanjutnya yang ibu alami pada periode menyusui ini, ibu itu mudah marah atau mudah sekali emosi terhadap sesuatu hal apapun itu. Emosi yang datang dari diri kita itu adalah efek dari mungkin kegiatan-kegiatan kita, kelelahan-kelelahan kita yang menumpuk menjadi satu. Kemudian rasa emosi ini semakin menggebu dalam diri kita, sehingga ketika sedang melakukan penyusuan, terkadang anak yang ibu susui belum mau tidur, padahal udah waktunya jam tidur. Hal itu juga yang membuat ibu merasa lelah, merasa emosi, capek, pengen marah. Tapi balik lagi, tadi ibu mengatakan kalau misalnya ibu sangat bahagia mempunyai seorang anak. Jadi rasa lelah, rasa emosi yang ibu alami, atau sikap marah yang ada dalam diri ibu ini akan sedikit berkurang ketika melihat anak, dan ketika ibu melakukan penyusuan, ibu tidak akan merasa emosi lagi, tidak akan mudah marah lagi. Ibu akan lebih bersikap sabar karena ibu merasa sangat bahagia ketika ibu mempunyai seorang anak dan ketika ibu memandang wajah anak ibu. Ketika banyak tuntutan juga, pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami juga, tentu hal ini akan menambah beban bagi seorang ibu pada masa periode menyusui, sehingga emosi, mudah marah itu ada di dalam diri. Bayangkan ibu merasa sangat emosi karena ibu merasa sangat lelah dengan semuanya. Ibu mudah marah, dan merasa sangat emosi ketika ibu sudah capek bekerja, ketika ibu sudah lelah melakukan penyusuan. Tiba-tiba ada hal lain yang membuat ibu merasa sangat emosi, bahkan sangat emosi. Ibu merasa sangat marah. Bayangkan ketika ibu merasa sangat marah, ibu tidak menyukai sesuatu hal yang menurut ibu tidak menyukai, maka ibu akan sangat marah. Balik lagi,
Ibu dapat mengontrol marah ibu dengan melihat wajah anak ibu, dengan merasa bahagia menjadi seorang ibu, merasa bahagia ketika memandang wajah anak ibu, sehingga emosi dan juga kemarahan yang ada dalam diri ibu pada periode menyusui ini, ibu dapat mengatasinya. Ibu dapat mengurangi emosi ibu, menjadi seorang yang lebih sabar, karena kebahagiaan yang ada dalam diri ibu itu adalah anak ibu. Oke, tenang, relax. Ibu bisa mengatasi emosi dan kemarahan ibu sendiri. Ibu ini adalah ibu yang hebat. Melakukan penyusuan pada anak dengan sabar, ikhlas. Jadi seorang ibu itu memang tidak mudah. Dan menjadi seorang ibu itu adalah hebat. Jadi ibu tidak akan merasa emosi dan tidak akan merasa marah ketika kepenatan atau aktivitas yang ibu jalankan pada periode menyusui ini sangat lelah, sangat capek, sangat ingin berhenti, sangat muak, bahkan ibu tidak akan mudah emosi lagi. Ibu bisa mengatasi emosi ibu dan kemarahan ibu karena ibu adalah ibu yang hebat, dan ibu bisa memanajemen rasa emosi dan rasa amarah ibu sendiri. Kemudian ibu membayangkan melihat wajah anak ibu, melihat tersenyum, tertawa, sesekali bermain dengan ibu, maka ibu bisa mengatasi rasa emosi yang berlebihan dan rasa atau sifat mudah marah yang berdiam pada diri. Oke Bu, silakan buka mata ibu kembali. Oke, tarik nafas. Bisa ibu ceritakan apa yang ibu rasakan? Apakah rasa emosinya muncul atau ibu bisa mengatasi emosi ibu? Muncul bisa Marahnya muncul. Tadi ibu membayangkan marahnya seperti apa? Emang benar-benar marah? Nggak terlalu marah sih, cuman karena kesal gitu. Oke. Kesal. Ibu pernah kesal? Benar-benar kesal? Kira-kira terhadap sesuatu yang bagaimana? Ya kadang kalau lagi musuh, terus dia main-main, karena kita mau cepat, dia main-main gitu. Oke. Jadi anak itu lama deh. Oke, iya kayak gitu ya Bu. Oke, bagus sekali. Tapi ibu sudah bisa merelaksasi diri ibu sendiri karena ibu tadi tidak menggerakkan tangan, tidak menggerakkan spesies. Mungkin rasa marah atau emosi itu masih ada di dalam pikiran ibu. Tapi tadi ibu sudah cukup bagus melakukan desensitisasinya. Ibu dapat mengatasi masalah mudah marah atau emosi yang ibu alami ini. Selanjutnya, bagus sekali ya Bu pada tahap ini. Selanjutnya kita akan melakukan desensitisasi lagi pada masalah yang ibu mempunyai sikap tidak sabaran. Sikap tidak sabaran seperti apa ya ibu? Ya, tadi kadang kita mau cepat, dia main-main, kita tinggal dia nangis. Jadi kadang tuh keburu-buru jadinya. Berarti sikap tidak sabaran ini juga mengarah pada emosi tadi ya Bu. Berarti setiap sampai berhubungan. Berarti secara langsung ibu juga sudah cukup, sudah bisa tindak ini tadi ya Bu dikaitkan dengan masalah ini. Selanjutnya ini sudah. Selanjutnya permasalahan yang ibu alami pada periode menyusuinya adalah takut payudara bengkak juga. Ya, itu kan sakit. Bisa dijelaskan Bu? Itu seperti sih apa kadang-kadang? Atau punya pengalaman? Iya, awal-awal menyusui. Itu kan karena dia menyusunya belum
Kayak sekarang kan sudah hampir lancar. Dulu kebanyakan masih dia kecil tidur, juga. banyaknya tidur lalu dibangunin mau nyusuin dia masih tidur. Jadi ada bengkakan sakit, jadinya sampai bisa demam. Oh, sampai bisa. Jadi kalau pada periode menyusui ini beda ini dulu ibu kemarin pernah demam juga. Meriang badan. Oh iya, karena terjadi pembengkakan asinya tidak lancar seperti yang saya ketahui. Kalau misalnya terjadi pembengkakan pada asi itu karena asinya tidak lancar. Karena dia kan nggak bisa, jadi asinya numpuk, jadi harus dikeluarin. Oke, numpuk seperti itu. Terus juga asi ini kalau misalnya nggak dikeluarin bahaya juga gitu. Iya, dia jadi keras, jadi kayak batu. Makanya itu terjadi pembengkakan seperti itu, sakit dan badan jadi meriang, bisa sampai demam. Melakukan aktivitas pun terganggu, melakukan penyusuan terganggu juga. Kita akan merelaksasinya lagi dan semoga dalam hal ini juga ibu bisa melakukan relaksasi ini dengan baik. Oke, tarik nafas, kemudian fokus pada konseling kita, tidak usah memikirkan hal-hal yang lainnya. Bayangkan saja kita berada berdua saja di dalam sebuah ruangan yang sangat sunyi dan sangat nyaman. Oke, tangannya sudah diletakkan di atas paha. Kemudian nanti silakan berikan sugesti kalau misalnya ibu tidak bisa mengatasi atau sewaktu-waktu permasalahan yang saya sebutkan nanti muncul atau ibu tidak bisa mengatasinya, silakan gerakan tangan ibu, angkat tangan ibu, kemudian gerakan mulut ibu bisa juga, atau enggak gerakan hidung ibu untuk memberi sugesti kepada saya. Oke, relax terlebih dahulu. Oke, bayangkan kita sedang berada berdua saja tanpa hal-hal yang lainnya. Oke. Kita akan mulai, ibu. Seorang ibu yang sangat hebat yang melakukan penyesuaian pada anaknya. Payudara yang bengkak ini disebabkan oleh ASI yang menumpuk pada payudara yang dikeluarkan dengan tidak lancar, kemudian menyumbat payudara dan mengalami pembengkakan. Nah, pembengkakan inilah yang membuat ibu merasa takut. Karena apabila payudara ibu sudah mengalami pembengkakan, maka hal tersebut juga akan berakibat pada diri ibu. Seperti yang ibu bicarakan tadi. Badan meriang, rasa sakit, payudaranya tidak sehat, tidak fit. Secara tidak langsung hal ini juga akan mempengaruhi aktivitas atau kegiatan yang ibu alami. Seperti mengurus anak, melakukan kegiatan-kegiatan rumah lainnya, menyapu, cuci piring, ngepel, menjemur pakaian, kembali lagi mengurus anak. Pembengkakan pada payudara ibu ini terasa sangat sakit. Seperti yang ibu jelaskan tadi, sakitnya sampai membuat badan ibu meriang dan ibu merasa sakit, sangat-sangat sakit. Semakin sakit, bahkan semakin sakit dan sakitnya tidak tertolong lagi. Ibu merasa sangat sakit karena payudara ibu tadi sudah sangat bengkak akibat dari ASI yang tidak dikeluarkan tadi. Sehingga hal ini akan mengganggu ibu, mengganggu aktivitas menyusui, mengganggu aktivitas ibu dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri. Ibu takut hal itu terjadi. Tapi balik lagi, ibu bisa mengatasinya. Ibu hebat. Jadinya ibu bisa mengatasinya. Ibu bisa mengatasinya karena ibu merasa sangat bahagia mempunyai seorang anak. Bahagia mempunyai seorang anak yang lucu, yang bisa diajak bercanda. Sehingga ketika payudara ibu bengkak dan ibu mengalami kesakitan yang sangat sakit,
Rasanya akan sedikit menghilang ketika ibu melihat wajah anak ibu. Ketika ibu melihat tawanya, ketika ibu memandang wajahnya, ketika ibu merasa, wah, saya sangat bahagia dan saya sangat bangga menjadi seorang ibu. Jadi, pembengkakan payudara yang saya alami ini bisa saya atasi dengan cara teratur memberikan ASI kepada anak, tidak menunda-nunda memberikan ASI juga kepada anak, membaca referensi juga dari internet, dari majalah, hal-hal yang tidak ibu sukai seperti terjadinya pembengkakan pada payudara ibu pada periode menyusui ini, dapat ibu atasi. Ibu melihat anak ibu tersenyum ketika ibu merasakan hal yang sangat bahagia ketika menjadi seorang ibu menyusui. Namun sewaktu-waktu dan seketika terjadi pembengkakan lagi pada payudara ibu. Bengkaknya sangat-sangat parah, sangat-sangat parah. Bahkan ibu jadinya kepikiran, malas melakukan aktivitas, secara tidak langsung akan mengganggu aktivitas ibu menjalankan peranan sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami. Bengkaknya semakin bengkak dan semakin sakit. Rasanya semakin sakit. Rasanya seperti memikul beban yang sangat berat pada payudara. Karena penyumbatan dan pembengkakan ini sangat menyiksa ibu. Balik lagi, ibu adalah ibu yang hebat dan ibu bisa mengatasi. Pembengkakan payudara yang ibu alami bisa ibu atasi dengan berpikir logis dan juga dengan berpikir sehat. Ibu bisa melakukan treatment yang bisa memperlancar pengeluaran ASI ibu. Kalau bisa memompa ASInya, kemudian menaruhnya di freezer untuk dijadikan cadangan, agar supaya payudara ibu keluar secara teratur dan tidak terjadi pembengkakan yang dapat menyebabkan ibu merasa sangat sakit dan sangat sakit. Pembengkakannya bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali saja. Pembengkakannya terjadi kira-kira seminggu sekali. Bayangkan ketika pembengkakannya terjadi seminggu sekali. Pembengkakannya semakin terasa, sakitnya semakin terasa. Ibu tidak bisa menjalankan aktivitas ibu. Pembengkakannya semakin terasa, dan semakin terasa. Namun tadi, ibu adalah ibu yang hebat. Ibu bisa mengatasinya. Ibu bisa mengatasi ketakutan akan pembengkakan payudara dengan melakukan hal-hal yang tidak mendorong untuk terjadinya pembengkakan pada payudara ibu. Melakukan penyusuan secara teratur, mencari referensi, agar supaya tidak terjadi pembengkakan pada payudara ibu. Sehingga ibu dapat menjalankan aktivitas dengan lancar, menjalankan peranan dengan lancar, tidak marah, tidak emosi, bersikap sabaran terhadap diri ibu sendiri. Karena ibu adalah ibu yang hebat. Bayangkan wajah anak ibu ketika dia sedang tersenyum, ketika ibu bercanda dengan dia, maka ibu tidak akan mengalami ketakutan lagi akan pembengkakan dari payudara. Ibu tidak akan mengalami ketakutan lagi terhadap pembengkakan payudara. Oke, silakan buka matanya ibu. Tarik nafas, santai, relax.
Regangkan dulu tangannya. Oke, boleh diregangkan dulu tangannya, boleh ibu lakukan peregangan dulu. Ibu tarik nafas. Saya minta ibu menceritakan kembali apa yang ibu rasa. Tadi saya lihat tangan ibu ada sedikit bergerak. Mungkin ketakutan akan pembuluh darah yang bengkak ini masih tersirat di pikiran ibu atau bagaimana? Bisa ibu jelaskan. Masih ada. Cuman udah agak kurang. Oke, sudah agak kurang, cuman masih Teringat-ingat. teringat ketika emang ketika pembengkakan itu terjadi emang benar-benar Sakit, benar-benar sakit. Mau bergerak sakit, mau apa sakit. Jadi emang benar-benar respon dari tubuh kita itu ngaruh terhadap ini bukan darah yang bengkak. Tapi udah bagus. Maksudnya tadi ibu sedikit saya menggerakkan tangannya sedikit itu. Jadi biasanya antara masih kebayang atau tapi ibu tadi kata ibu yang ibu bicara tadi memang sedikit hilang tapi sedikit tiba-tiba muncul. Itu ya bu. Oke. Bagus sekali. Selanjutnya mungkin kita akan mengulangi yang ini lagi ya bu. Sakit apa? Ketakutan akan pembuluh darah yang bengkak ini tadi supaya dia benar-benar hilang gitu. Supaya benar-benar ibu bisa bilang sih mengurangi ketakutan akan apa namanya pembuluh darah yang bengkak ini tadi. Oke, ibu fokus lagi atau ibu mau istirahat dulu atau bagaimana? Oke, ibu fokus lagi, akan mencobanya lagi untuk mengurangi sugesti yang ibu berikan tadi. Mungkin tadi ibu sedikit menggerakkan tangan. Selanjutnya kali ini insya Allah ibu tidak akan menggerakkan tangan ibu lagi sehingga ibu bisa mengatasi. Oke, pembengkakan pembuluh darah yang terjadi pada saat periode menyusui ini terjadi akibat penyumbatan yang terjadi pada ASI. Penyumbatan pada ASI ini secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan ibu. Karena pembuluh darah yang bengkak tadi, seperti yang ibu jelaskan tadi, seperti yang ibu bicarakan tadi, ini sangat-sangat sakit. Kesakitannya ini berefek atau berpengaruh terhadap badan ibu. Badan ibu terasa lemas, badan ibu terasa sakit, menggerakkan badan pun terasa sakit karena terjadinya pembengkakan pada pembuluh darah ibu. Bayangkan pembuluh darah ibu benar-benar bengkak pada saat ini, benar-benar bengkak, benar-benar sakit sampai sakit. Bagaimana ketika ibu mengalami pembengkakan pembuluh darah? Sakitnya seperti itu, sakit, benar-benar sakit, tambah sakit, sangat sakit. Nyerinya muncul, sakitannya muncul, sangat sakit dan benar-benar sakit. Ibu tidak tahan, bahkan sesekali mungkin ibu bisa mengeluarkan air mata karena kesakitannya yang sangat sakit. Tapi ibu bisa mengatasinya dengan membayangkan anak ibu. Karena ibu merasa sangat bahagia ketika melihat wajahnya, ketika melihat dia senyum, ibu sangat bahagia. Ibu merasa sangat bahagia, sangat bahagia. Sehingga ketakutan akan pembengkakan pada pembuluh darah ibu ini dapat ibu kurangi. Jika dulunya sebelum melakukan relaksasi ini, ibu mengalami ketakutan yang sangat tinggi, maka setelah melakukan relaksasi ini, ibu bisa mengatasi. Ibu bisa mengatasi pembengkakan pada pembuluh darah ini dengan baik. Sehingga jika tidak terjadi pembengkakan pada pembuluh darah ibu bisa melakukan aktivitas dengan baik. Tidak ada gangguan, tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa sakit, sehingga ibu benar-benar mampu mengatasi. Karena ibu ini balik lagi, ibu ini adalah ibu yang hebat, ibu yang sangat luar biasa, ibu yang sangat istimewa, melahirkan seorang anak, memberikan penyusuan pada anak,
memberikan kasih sayang pada anak, sehingga ketakutan akan payudara yang ibu alami ini, ketakutan akan payudara bengkak yang ibu alami ini bisa ibu atasi. Ibu tidak akan merasa takut lagi akan payudara bengkak, karena balik lagi, ibu bisa mengatasinya. Ibu adalah ibu yang hebat, jadi ibu bisa mengatasinya. Oke, silakan buka matanya ibu. Oke, sepertinya untuk saat ini ibu benar-benar relax dan ibu tidak menggerakkan apapun, tidak memberikan isyarat apapun. Bisa ibu ceritakan apa yang ibu rasakan? Kalau misalnya dari yang tadi sama yang ini 2 kali kan kita melakukan yang ini tadi. Oke, dan lebih tenang, bagus sekali ibu. Di sini ibu benar-benar mengikuti desensitisasinya atau desensitisasi relaksasi ini dengan baik. Karena pada percobaan yang pertama pada masalah takut akan payudara bengkak tadi, ini bisa ibu atasi dengan melalui percobaan yang kita lakukan relaksasi ini ibu. Oke, bagus sekali. Silakan tarik nafas dulu. Tarik nafas. Oke. Ketika direlaksasi ini ibu merasa tenang atau bagaimana? Merasa tenang ya bu. Oke, bagus sekali. Ada 2 permasalahan lagi yang mesti kita hilangkan pada tahap ini bu. Yang pertama itu adalah takut puting payudara lecet. Nah, bisa ibu ceritakan lagi kenapa ibu takut sekali akan puting payudara yang lecet? Sakit. Dan juga kalau misalnya puting payudara lecet ini nanti kalau misalnya melakukan penyusuan ini seperti apa? Sakit rasa disayat-sayat. Rasa disayat-sayat. Sakit rasa disayat-sayat. Kadang sedang mengalami menyusui itu kayak aduh gitu. Oke. Ingat yang itu. Oke, sangat ngilu ya bu. Sedang terjadi lecet tapi harus melakukan penyusuan. Masalah selanjutnya yang akan kita atasi adalah takut akan puting payudara lecet. Seperti yang ibu sudah jelaskan tadi, bahwa ketakutan akan puting payudara lecet ini juga terjadi pada periode menyusui. Dan ketakutan akan puting payudara lecet ini sangat-sangat ditakutkan bagi ibu ya bu, karena terasa sangat sakit, rasanya seperti disayat-sayat, tapi harus menjalankan kewajiban memberikan ASI. Oke, ibu sudah nyaman lagi ya? Oke, silakan bersandar. Balik lagi, seorang ibu yang hebat, seorang ibu yang mampu mengatasi permasalahannya dan mampu menjalani peranannya dengan baik, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu menyusui oke, menjadi apapun itu oke, menjalankan tugas dengan baik, ibu lakukan dengan semaksimal mungkin. Tapi seorang ibu yang hebat ini takut akan payudara takut akan puting payudaranya lecet. Takutan akan puting payudara lecet ini semakin terasa. Bayangkan, payudara ibu mengalami lecet. Puting payudara yang lecet ini terasa sangat nyeri, sangat sakit, bahkan terasa disayat-sayat. Sangat nyeri, sangat sakit, dan terasa disayat-sayat. Itu yang ibu alami. Sangat nyeri, sangat sakit, terasa disayat-sayat. Sakitannya semakin bertambah, nyerinya semakin bertambah, rasa disayat-sayatnya semakin bertambah, semakin bertambah. Rasa nyerinya semakin terasa, apalagi ketika ibu melakukan penyusu. Ketika anak melakukan aktivitas menyusu dan ketika puting payudara ibu lecet, rasanya bertabrakan. Nyerinya semakin sakit,
Nyerinya semakin sakit, bahkan keadaan di sayat-sayatnya semakin menjadi. Semakin sakit, rasa di sayat-sayat, sehingga ibu takut untuk melakukan penyusuan, takut sekali. Kalau bisa dibilang, ibu maunya hanya sekali saja melakukan penyusuan satu hari, ketika puting payudara ibu sedang lecet. Karena ibu takut kalau misalnya melakukan penyusuan secara terus-menerus lagi, putingnya akan terasa lecet. Putingnya akan terasa semakin lecet. Ketakutan ini ibu rasakan. Ibu takut sekali. Oke. Tapi melihat anak ibu, melihat senyumannya, melihat wajahnya, ibu menjadi tidak takut. Dan ibu mampu untuk melawan rasa takut ibu akan ketakutan puting payudara yang lecet. Ketakutan akan puting payudara yang terasa di sayat-sayat. Ibu bisa mengatasinya dan melakukan teknik penyusuan yang benar, dan mencari referensi juga, melihat-lihat di internet. Ibu bisa mengatasinya. Jadi ibu tidak usah merasa takut akan puting payudara yang lecet. Oke. Tapi sewaktu-waktu puting payudara ibu lecet lagi. Kalau ibu sudah benar melakukan penyusuan, kalau ibu sudah membaca artikel-artikel, namun tetap keadaan puting payudara ibu lecet lagi. Lecetnya semakin parah dari yang pertama. Makin parah dari yang pertama. Kalau yang pertama terasa sakit, terasa disayat-sayat, kemudian terjadi lagi saat ini. Rasanya lebih sakit, lebih nyeri. Nyerinya sampai nyeri-nyeri. Nyerinya sampai tinggi sekali. Dan rasa di sayat-sayatnya juga semakin menjadi. Rasa di sayat-sayatnya semakin terasa, semakin terasa. Rasa di sayat-sayatnya semakin terasa, semakin menghantui pikiran ibu, sehingga ibu merasa sangat takut sekali. Takut akan puting payudara ibu lecet. Karena ibu tidak mau merasakan nyeri, dan ibu tidak mau merasakan sakit. Tapi puting payudara ibu lecet, benar-benar lecet, dan sampai tidak bisa melakukan penyusuan. Namun balik lagi, ibu adalah ibu yang hebat. Ibu bisa mengatasinya. Ibu bisa mengatasi ketakutan akan puting payudara yang lecet ini. Ibu bisa mengatasinya dengan menerapkan penyusuan yang benar, dengan mencari referensi, dengan tidak melakukan kesalahan-kesalahan pada saat menyusui. Ibu juga adalah ibu yang hebat. Ketika ketakutan akan puting payudara ibu lecet, ibu kembali tersenyum. Ibu kembali tersenyum, kembali bahagia, karena telah berhasil melahirkan seorang anak yang cantik, melahirkan seorang anak yang mungil, lucu, imut, yang setiap hari pertumbuhannya itu semakin bertambah. Dan itu adalah bukti keberhasilan ibu menjadi seorang ibu, melakukan penyusuan yang baik, sehingga ketakutan akan puting payudara lecet ini bisa ibu atasi. Oke, silakan Bu buka matanya.
Oke, bagus sekali. Oke, tarik nafas. Lagi. Oke, bisa diceritakan lagi Bu, apa yang Ibu rasakan? Udah ada itu. Nggak takut lagi? Ya, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Tapi ada nggak pikiran payudara yang lecet itu muncul di pikiran dia? Tadi waktu disebutin kan ingat terus pulang gitu. Sedikit jadi. Iya, bagus sekali. Karena tujuan dari desensitisasi atau teknik ini juga Bu, itu bukan menghilangkan secara langsung, tapi dia kayak lebih mengurangi. Seperti kalau misalnya ketakutannya pada tingkat tinggi itu lebih ke rendah, udah agak berkurang. Dengan melakukan relaksasi ini tadi ya Bu. Jadi perlunya relaksasi pada periode menyusui itu Bu, kita jadi bisa merasa lebih tenang seperti itu. Walaupun efeknya tidak keseluruhan, tapi itu emang pure dirasakan pada diri kita. Oke, bagus sekali. Yang terakhir ya Bu, kita akan melakukan desensitisasi sistematis pada permasalahan Ibu yang terakhir, yang paling sekali Ibu takutkan. Mungkin juga ini paling ditakuti oleh semua orang, semua wanita yang bakal menyusui nantinya. Saya juga takut akan hal ini. Jadinya kita akan takut akan kanker payudara. Yang Ibu ketahui tentang kanker payudara itu seperti apa? Katanya tuh yang sampai luka-luka itu. Sampai kanker payudara itu juga sampai yang kayak beneran habis gitu kan? Iya, sampai hilang, diambil kan? Supaya kankernya nggak menyebar ke hal-hal yang lainnya. Ya, itu sekali. Berarti Ibu juga udah tahu kanker payudara itu apa. Tapi tetap takut ya Bu untuk kanker payudara ini memang satu penyakit yang ditakutkan bagi kaum wanita pada periode menyusui juga. Sangat ditakutkan sekali. Oke, apakah Ibu sudah tenang, sudah nyaman lagi? Oke, tarik nafas lagi. Oke, silakan bersandar lagi. Sandar. Sudah bagus, tangannya sudah ditahan. Kemudian matanya sudah dipejamkan. Kita akan memulai mengatasi permasalahan Ibu akan ketakutan kanker payudara. Kanker payudara ini merupakan suatu penyakit yang sangat ditakuti bagi seorang perempuan. Karena apabila kanker payudara ini menyerang, maka sikap tidak terima dari diri seorang perempuan itu juga akan muncul. Sikap berontak atau sikap tidak menghargai diri sendiri juga bisa muncul. Kenapa sih aku kena kanker payudara? Kenapa sih penyakit ini terjadi sama aku? Maka penerimaan itu akan berkurang pada diri kita dan cenderung untuk menyalahkan diri kita sendiri. Kanker payudara ini juga merupakan penyakit yang sangat menyeramkan dan sangat menyeramkan bagi seorang perempuan. Tidak lain juga bagi seorang ibu menyusui. Karena nantinya kalau misalnya terjadi kanker payudara pada saat periode menyusui, maka hal yang paling ditakuti dan yang paling dipikirkan bagi seorang ibu itu adalah anaknya dulu. Anaknya, dirinya, keluarganya, suaminya, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Tiba-tiba penyakit ini datang pada ibu. Ibu divonis kanker payudara, sehingga ibu merasa sangat cemas, tidak terima, mengalami down. Terjadilah penelantaran anak, tidak mau menyusui lagi. Sikap tidak terima dari diri ibu muncul, emosi ibu muncul. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku harus terkena penyakit kanker payudara? Padahal aku sudah menjalankan hidup dengan sehat. Ketakutan akan kanker payudara ini semakin menjadi. Ibu semakin takut. Serasa ibu dikejar-kejar kalau misalnya sewaktu-waktu ibu akan terkena kanker payudara. Tapi balik lagi, ibu adalah ibu yang hebat.
ibu tidak usah memikirkan tentang sesuatu yang mengganggu pikiran ibu pada periode menyusui. Salah satunya tadi ketakutan akan kanker payudara. Ibu bisa mengatasinya. Ibu bisa mengatasinya dengan cara melakukan hal-hal yang sehat, melakukan hal-hal yang tidak mendorong terjadinya penyakit kanker payudara. Ketakutan akan kanker payudara ini benar-benar hilang. Benar-benar hilang dari pikiran ibu ketika ibu melihat anak ibu. Ketika ibu melihat anak ibu, ibu tidak memikirkan akan takut penyakit kanker payudara lagi. Karena fokus ibu hanya pada anak ibu. Merawatnya, memberinya kasih sayang, menyusuinya yang paling terpenting untuk tumbuh kembangnya. Tapi tiba-tiba ibu takut lagi. Tiba-tiba kalau misalnya saat mengandung, ibu takut jika sewaktu-waktu kanker payudara itu menyerang ibu. Ibu benar-benar takut, dan bahkan kanker payudara terjadi pada ibu. Ibu merasa sangat sedih, sangat kecewa dengan diri ibu, menyalahkan diri ibu, menyalahkan keadaan, menyalahkan semua orang. Jika tidak terima dari diri ibu, itu semakin memberontak. Ibu jadi lebih marah, tidak kecewa, tidak terima. Tapi ibu bisa mengatasinya. Ibu bisa mengatasinya dan ibu bisa menghilangkan pikiran akan ketakutan kanker payudara pada periode menyusui ini. Ibu bisa mengatasinya. Ibu bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ibu bisa mengatasinya. Ibu kembali bahagia dengan melihat anak ibu. Ibu kembali bahagia karena telah berhasil menjadi seorang ibu, melahirkan, menyusui. Ibu benar-benar sangat bahagia ketika ibu menjadi seorang ibu. Ketika ibu menjadi seorang ibu yang sangat luar biasa. Tidak semua ibu melakukan penyusuan pada anaknya. Banyak ibu yang tidak berkesempatan untuk melakukan penyusuan pada anaknya atau memberikan ASI pada anaknya. Tapi ibu luar biasa. Di tengah aktivitas ibu, di tengah kepadatan ibu tetap memberikan ASI pada anak ibu. Ibu tidak memberikan susu formula pada anak ibu, melainkan ibu memberikan ASI dari ibu sendiri untuk anak ibu. Sehingga ibu sangat merasa bahagia dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada ibu, seperti kanker payudara tadi. Kanker payudara tadi, ibu tidak takut lagi, karena ibu telah menjalankan kegiatan atau ibu menjalankan aktivitas yang tidak menyebabkan terjadinya atau menimbulkan ketakutan akan kanker payudara. Ketakutan akan kanker payudara yang ada pada diri ibu semakin lama semakin menurun, dan semakin menurun. Mungkin ketakutannya tidak akan hilang di dalam diri ibu, tapi ibu bisa mengatasinya dan bisa mengurangi memikirkan akan ketakutan kanker payudara pada saat periode menyusui. Melihat anak ibu yang tersenyum, melihat anak ibu yang bahagia, bercanda. Ibu merasa sangat-sangat bahagia. Ibu adalah ibu yang sangat luar biasa, sangat istimewa, dan ibu mampu mengatasi. Oke, silakan Bu, buka mata ibu. Oke, tarik nafas lagi Bu, tarik nafas dulu.
Gimana Bu perasaannya? Jadi tenang. Lebih tenang lagi. Tadi tersirat enggak? Ketakutan akan gagal payudara? Pasti tersirat. Tapi ketakutan. Kayaknya terlalu tenang. Ini bagus sekali. Kurang. Oke, bagus sekali ya Bu. Ibu sudah bisa menjalankan relaksasi ini dengan baik. Ibu mengikuti relaksasinya dengan tenang, dengan nyaman. Oke, kita akan mengulanginya lagi. Tadi kan masih tersirat ya Bu? Masih tersirat. Kali ini ada yang terakhir. Kita akan mengulanginya lagi. Siap Bu? Oke, sekarang bersandar senyaman mungkin. Bersandar senyaman mungkin. Oke, bersandar senyaman mungkin. Sudah nyaman? Apakah Ibu sudah nyaman? Oke, sudah rileks lagi. Kanker payudara itu adalah satu penyakit yang sangat ditakuti bagi seorang perempuan. Ditambah pada periode menyusui, maka ketakutannya akan bertambah. Karena hal yang dipikirkan itu bukan tentang dirinya sendiri, melainkan juga anaknya. Anaknya nanti bagaimana, anaknya siapa yang masuk. Pokoknya pikirannya itu setengahnya lari ke anak, dan setengahnya lagi lari ke diri. Ketika Ibu sedang merenung saat ini, ketakutan akan kanker payudara ini melintas di benak Ibu. Dan Ibu merasa sangat-sangat takut. Kalau sewaktu-waktu, dan misalnya saat ini juga kanker payudara menyerang Ibu, divonis akan kanker payudara misalnya. Merasa sangat sedih. Sangat sedih. Sangat sedih. Ibu menangis. Tidak terima dengan keadaan. Tidak terima dengan diri sendiri. Kesedihannya semakin berlarut. Semakin berlarut. Semakin. Tapi Ibu bisa mengatasinya. Ibu bisa mengatasinya dengan tidak memikirkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak semestinya ada di pikiran Ibu. Ibu bisa have fun dengan anak Ibu. Ibu bercanda dengan anak Ibu. Ibu ingat lagi. Ibu ulangi lagi. Ketika Ibu melahirkan seorang anak yang sangat-sangat lucu. Itu adalah kebahagiaan yang sangat-sangat spesial bagi seorang perempuan. Dan saat ini tumbuh kembang anak Ibu semakin bertambah. Dia semakin menjadi seorang bayi yang lucu, yang udah bisa diajak ketawa, yang udah bisa diberikan isyarat untuk ketawa. Sehingga ketakutan akan kanker payudara Ibu ini hilang dan benar-benar hilang. Seorang perempuan itu terlahir sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Di antara keistimewaan yang dimilikinya, ini dari masa remaja mengalami menstruasi, dari remaja sampai dengan saat ini, seorang perempuan mengalami menstruasi. Melahirkan seorang anak, memberikan penyusuan pada anak, itu merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang wanita dan juga seorang ibu. Menjadi seorang ibu ini juga bukan merupakan pilihan, bukan sekedar pilihan, melainkan juga amanah yang dititipkan dari yang di atas, pencipta kita.
Jadi tidak ada gunanya menyesali menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu, itu tidak ada gunanya. Karena amanah yang kita pegang ini harus kita jalankan dengan baik. Menjadi seorang ibu ini juga keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa, karena tidak bisa dibalas dengan apapun. Kebaikannya, pengorbanannya, melahirkan seorang anak itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Sudah dilakukan oleh seorang ibu yang di depan saya yang sedang memejamkan mata. Ibu yang sangat luar biasa. Mengorbankan nyawanya, bertaruh mengorbankan nyawanya untuk melahirkan seorang anak yang sangat lucu. Keistimewaan ibu yang sedang berada di depan saya ini sangat luar biasa. Sama seperti ibu-ibu lainnya. Kebanggaan dari saya pribadi sebagai seorang perempuan juga saya ungkapkan kepada ibu. Ibu adalah ibu yang sangat luar biasa, mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan seorang anak. Kemudian tidak berhenti di situ juga. Ibu memberikan penyusuan yang sama-sama kita ketahui membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, semua yang dicurahkan pada saat menyusui. Tenaga ketika harus membagi kegiatan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, itu bisa ibu lakukan. Karena ibu adalah ibu yang hebat, ibu yang sangat luar biasa. Bayangkan saja dulu ibu sendiri, pengalaman ibu sendiri. Dulu ibu sangat disayangi oleh ibunya ibu. Ibu merasakan itu. Dan sekarang ibu menurunkannya pada anak ibu. Kebahagiaan yang ibu rasakan dulu itu terjadi pada ibu sekarang. Dan ibu alami sendiri sekarang. Bahwa betapa bahagianya menjadi seorang ibu yang melahirkan, kemudian menyusui, mengurus anak, membesarkan anak dengan kasih sayang, menjalankan peranan sebagai seorang istri, menjalankan peranan sebagai seorang suami, menjalankan peranan sebagai seorang menantu. Itu tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Tapi ibu di depan saya ini mampu melakukannya. Jadi ibu di depan saya ini bisa mengatasi masalah ini. Ibu di depan saya ini sangat luar biasa. Ibu yang saat ini sedang bersama saya dan memejamkan matanya di hadapan saya sangat-sangat luar biasa. Jadi, menyusui sendiri adalah kebahagiaan yang tiada tara bagi seorang ibu. Ketakutan pada periode menyusui ini bisa ibu atasi. Karena ibu di depan saya ini adalah ibu yang sangat luar biasa dan ibu yang sangat hebat. Oke, silakan buka matanya kembali. Iya nih. Alhamdulillah. Tarik nafas. Tarik nafas dulu, regangkan semuanya. Oke. Terakhir apa yang ibu rasakan pada saat penetralan? Lebih santai, lebih tenang lagi dari yang sebelumnya. Lebih tenang dari yang sebelumnya. Bagus sekali ibu. Saya juga melihat proses yang ibu lakukan pada tahap desensitisasi sistematis ini. Ibu mengikutinya dengan baik dan ibu benar-benar berusaha untuk mengurangi stres pada periode menyusui.
Mungkin hal ini bisa Ibu lakukan atau bisa Ibu praktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari Ibu. Ketika sewaktu-waktu pikiran yang permasalahan Ibu alami ini tadi mengganggu Ibu. Saya juga mau ucapin terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah melakukan tahapan-tahapan ini dengan benar, mengikuti sugesti dan instruksi saya dengan benar. Tujuannya tadi tetap ini adalah untuk pengentasan masalah yang Ibu alami sendiri. Selanjutnya mungkin pada pertemuan minggu depan kita akan melakukan pertemuan lagi untuk lebih menekankan atau lebih melihat teknik yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Ibu. Yang saya berikan pertama ini sudah bermanfaat untuk Ibu, menurut Ibu sudah bermanfaat. Namun kita akan melakukan pengulangan lagi supaya teknik yang kita lakukan ini lebih berhasil dan Ibu juga lebih mudah mengimplementasikan kegiatan yang kita lakukan ini untuk mengurangi tingkatan stres pada periode menyusui ini ya Bu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga Ibu selalu sehat dan kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Begitu juga dengan dedek bayinya, semoga selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih. Sekian konseling siklus 1. Selanjutnya akan dilanjutkan konseling siklus 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.